Halo guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Kosansu Channel. Ya, senang sekali saya bisa menjumpai Anda di channel ini. Apa kabar Anda semuanya? Saya harap Anda semuanya ada dalam keadaan baik, sehat walafiat, banyak rezekinya ya. Oke, cerita kali ini yang akan saya bagi adalah tentang eh, kondisi Surabaya seminggu menjelang Lebaran di tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 serta asiknya mudik naik motor. Kisah pengalamanku yang akan aku ceritakan ini terjadi jauh-jauh tahun sebelum wabah corona seperti 3 tahun terakhir ini. Cerita ini adalah rangkuman mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Tepatnya adalah pas momen menjelang Lebaran. Di tahun-tahun itu, seminggu menjelang Lebaran atau Idul Fitri sangat terasa berbeda di Surabaya. Jika hari-hari normal, katakanlah di jam-jam sibuk ya, seperti jam berangkat kerja atau sekolah, yaitu antara jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, lalu jam pulang kerja yaitu antara jam 4 sore sampai jam 6 sore, serta jam-jam malam minggu yaitu Sabtu malam antara jam 7 sampai dengan jam 9 malam, jalanan di Surabaya identik dengan ramai, padat merayap, dan macet. Tetapi, kondisinya akan sangat jauh berbeda berbanding terbalik 180 derajat ketika sudah mendekati hari H Lebaran, dimulai dari H-7 Lebaran. Jalanan di Surabaya akan sangat terasa lengang dan semakin sepi saja, dan puncaknya adalah H-1 Lebaran. Situasi dan kondisi jalanan di Surabaya yang terasa sepi dan lengang bahkan bisa dikatakan sebagai lelucon. Jalan raya bisa jadi tempat bermain sepak bola. Tapi meskipun sepi dan lengang, jangan pernah coba-coba ya guys. Bahaya sekali. Resiko ditanggung sendiri. Hehehe. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk di Surabaya adalah pendatang atau perantauan ya guys. Jadi bisa dimaklumi kalau sepi sebab mereka pada pulang kampung semua dan rata-rata selama seminggu mereka berada di kampung halamannya. Ada yang mudik ke Pulau Madura misalnya, ke Jawa Tengah, ke Sumatera dan lain sebagainya, atau ke Nganjuk dan Madiun, kemudian ke Kediri, ke Tulungagung, ke Trenggalek, ke Blitar, serta daerah atau kota-kota lainnya yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau saya pada saat itu, karena bekerja ikut saudara di Surabaya, jadi H-1 saya masih kerja ya guys. Tetapi biasanya cuma setengah hari saja, alias maksimal sampai jam 12 siang saja. Sebab setelah itu, saya dan juga saudara serta beberapa rekan kerja yang lainnya juga ikut mudik guys ke kampung halaman. Saya biasanya pas H-2 sore sampai malam itu menyiapkan apa-apa saja yang sekiranya akan saya bawa mudik besok siangnya. Dan biasanya juga paling tidak 2 minggu sebelum Lebaran saya akan servis itu sepeda motor saya. Karena saya nantinya akan mudik naik motor ya guys. Jika sepeda motor tidak diservis dan ganti oli 2 minggu sebelum Lebaran, biasanya kalau sudah kurang 1 minggu, itu banyak bengkel sepeda motor yang ramai sekali antriannya, bahkan banyak yang sudah menolaknya karena sudah overload. Oke, ketika sudah H-1 Lebaran dan sepulang dari kerja setengah hari, saya istirahat sebentar, lalu biasanya mampir dulu ke SPBU terdekat buat isi bensinnya full tangki. Dan kemudian barulah mulai meluncur mudik menuju ke kampung halaman di Tulungagung. Suasana mudiknya akan mulai terasa banget guys ketika sudah berada di jalan raya ya, menuju keluar kota Surabaya. Dan akan semakin banyak terasa ketika kita sudah memasuki wilayah Mojokerto dan Jombang.
Di tengah perjalanan mudik itu, biasanya di wilayah Mojokerto atau di alun-alun Jombang, saya biasanya istirahat sebentar untuk melepas lelah sambil mendinginkan mesin motornya atau mesin sepeda motornya. Biasanya yang paling sering jadi tempat istirahat favorit saya adalah di SPBU. Suatu kali saya pernah diceritain oleh warga lokal sekitar situ, ya, kalau nggak salah pas istirahat di wilayah Mojokerto. Kata beliau, puncak mudiknya itu kemarin, yaitu H-2. Bahkan jarak pemudik motor itu satu dengan yang lainnya itu sangat rapat sekali. Jadi kalau yang depan itu kurang konsentrasi dan hati-hati, ya, bisa-bisa terjadi tabrakan beruntun guys. Jadi sampai segitunya kemacetan yang terjadi ketika puncak mudik. Ketika sudah memasuki wilayah kota Kediri, biasanya saya mampir dulu ke salah satu SPBU ya, buat isi bensin full lagi guys. Meskipun ya bisa dikatakan masih tidak tinggal sedikit, tetapi saya mengantisipasinya ya, daripada kehabisan, dan di sekitar lokasi ada SPBU, jadi saya antisipasi untuk isi full lagi ya, serta saya manfaatkan biasanya untuk melepas lelah sebentar dan juga mendinginkan mesin motor. Nah, kalau sudah sampai perempatan pos polisi Mengkreng, ya, biasanya kepadatan pemudik khususnya yang naik sepeda motor sudah mulai terurai, agak longgar ya guys. Setiap mudik lebaran pasti jalur yang membosankan karena area jalannya yang sangat panjang. Menurut saya itu ialah selepas dari alun-alun kota Kediri ke selatan ya, dan mulai memasuki wilayah Kabupaten Kediri menuju ke Tulung Agung. Ketika sudah sampai daerah perbatasan Kediri dan Tulung Agung ya, atau daerah Ngasem, hati saya terasa lega banget saat itu. Dan hati saya akan semakin senang sekali serta sangat bersemangat jika sudah memasuki area kota Tulung Agung. Apalagi kalau sudah sampai perempatan Jepun Tulung Agung. Wih, bunga banget guys, karena itu artinya setengah jam lagi aku akan sampai rumah. Seingatku itu ya, rata-rata perjalanan mudik naik motor dari Surabaya menuju Tulung Agung, jika lancar 4 jam sudah sampai rumah. Tapi jika macet bisa sampai 5 jam loh guys. Itu pernah aku alami ketika flyover atau jalan layang yang ada di Peterangan Jombang pada saat itu pembangunannya belum selesai ya. Wih, hati terasa bahagia banget, muka berseri-seri dan juga deg-degan ya, ketika sudah sampai daerah Pulau Saringut, yang artinya beberapa menit lagi akan sampai rumah dan bertemu dengan keluarga. Dan akhirnya saya sampai juga di rumah di daerah lingkungan 8 Tulung Agung. Oke, selesai guys cerita saya tentang pengalaman mudik naik motor dari Surabaya tujuan Tulung Agung. Sekian dan terima kasih Anda sudah menonton video ini dari awal sampai selesainya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya guys. Oke, bye-bye.